Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang render setup ya. Render setup itu caranya Anda klik rendering, klik kiri pada rendering di atas, kemudian render setup ya. Klik kiri pada render setup, atau kalau di keyboard itu F10 ya, di keyboard F10. Oke. Sekali lagi klik rendering, klik kiri pada rendering ini, kemudian render setup atau F10 ya pada keyboard, klik kiri seperti itu. Muncul kotak render setup seperti ini ya. Nah, ini saat ini kita berada pada common ya, pada pilihan common ya. Perhatikan kita berada pada pilihan common. Di sini ada common parameter ya. Perhatikan kalau common parameter ini, kalau di sini ada strapnya, kalau saya klik strapnya dia mengecil seperti itu. Kalau jadi dia kalau dia udah mengecil, strapnya berubah jadi plus ya. Saya klik plusnya pada common parameter ini ya. Oke. Common parameter. Oke. Untuk gambar ya, render gambar ya, itu time outputnya kita menggunakan single ya. Untuk render gambar, time outputnya menggunakan single. Di sini ada time outputnya itu ada single, ada activate time, ada rank ya. Anda klik single ini ya untuk time output gambar ya, yaitu single satu saja ya, seperti itu. Kemudian setelah time output, di sini ada area to render. Area to render ini kalau saya klik anak panahnya muncul daftar seperti ini. Ada region, ada selected, region, crop, dan blow up ya. Anda klik saja pada view, biarkan dia normal ya, posisinya view, Anda klik kiri pada view. Oke, seperti itu. Kemudian ini di sini ada contreng, auto region selected, Anda matikan ya. Jangan sampai tercontreng, kecuali kalau Anda memilih region ya, pada area rendernya. Jadi saya klik kiri pada anak panah ini, saya pilih view. Ya, jadi ini tidak tercontreng dan ini view ya. Nah, frame tidak usah dicontreng ya, frame tidak usah dicontreng karena itu adalah pilihan juga ya. Jadi Anda klik single. Ya, Anda klik single, kemudian area to render, view ya. View, kemudian ini tidak usah dicontreng. Kemudian yang paling penting yaitu output size ya. Output size kalau saya klik anak panahnya seperti ini, muncul daftar banyak sekali ya. Nah, Anda klik saja custom ya. Jadi output size-nya tetap posisi custom, area rendernya view, kemudian time outputnya single. Jangan lupa itu ya. Oke. Kemudian di sini ada output size ini, pada posisi custom ini ada white, kotak white yang ini, dan high, kotak high yang ini. Oke, ingat itu. Di sini ada 4 pilihan, yaitu pilihan 320 kali 240. Kalau saya klik tombol 320 240, maka white-nya 320, high-nya 240 sesuai dengan tombol ini ya. Kalau saya klik tombol 640 dan 480, saya klik, maka dia langsung muncul di sini ya, pada white dan high ini. Ya, di sini 640 dan di sini 480 ya. Kemudian yang paling tinggi lagi yaitu 720 ya, size yang paling tinggi lagi 720 kali 486 ya. Kalau saya klik 720 kali 486, maka white-nya 720 dan high-nya 486. Kemudian yang paling tinggi lagi yaitu 800 kali 600 ya. 800 kali 600 ini kalau saya klik ya, maka langsung muncul di sini white-nya ya. Nah, white-nya yaitu 800 dan high-nya 600. Untuk teman-teman yang menggunakan laptop spesifik rendah, ya ini aperture wide ini tidak usah dirubah ya, biarkan dia seperti ini default. Ingat ya, aperture wide ini Anda bisa membesarkan atau mengecilkan ya, dengan mengklik anak panah ke atas dan anak panah ke bawah, tapi saran saya tidak usah dirubah, biarkan dia default sesuai dengan yang tercatat pada kotak ya, tidak usah dirubah sama sekali. Kemudian pixel aspek ini juga tidak usah dirubah ya. Di sini Anda bisa membesarkan dengan klik anak panah ke atas, mengecilkan dengan klik anak panah ke bawah ya, tapi jangan dirubah. Saran saya jangan dirubah. Pixel aspek biarkan saja default ya, tidak usah dirubah. Yang kita permasalahkan, yang boleh kita rubah itu hanya ini saja nih, 4 tombol ini. Ini 320 kali 240 ini kecil gitu ya. Di atasnya itu 640 kali 480. Di atasnya lagi ada 720 kali 486 ya.
yang paling tinggi yaitu 800 kali 600. Untuk teman-teman yang memiliki laptop atau komputer spesifik rendah, disarankan maksimal 800-600 ya. High dan wide-nya. Ya, untuk output size, wide dan high-nya 800-600. Itu yang spesifik rendah. Kalau teman-teman yang punya laptop atau komputer spesifik tinggi, ini bisa ditambahin, ya bisa dibikin lebih bagus. Karena gini teman-teman ya, semakin tinggi nilai output size, maka hasil rendernya semakin realistis. Itu Anda harus tahu ya. Output size ini ya, nilainya semakin tinggi, wide dan high-nya ini semakin tinggi, maka hasil gambarnya semakin cantik gitu. Semakin realistis ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang laptop atau komputernya spesifik rendah ya maksimal sudah paling tinggi itu 800-600 ya. Tidak usah lebih tinggi lagi karena yang lebih tinggi dari itu akan sangat lama ya. Semakin besar output size itu, wide dan high-nya semakin besar, maka rendernya semakin lama dan semakin menyiksa prosesor ya pada komputer. Jadi teman-teman untuk yang punya laptop spesifik Core i3 ke atas boleh menggunakan di atas 800-600 ya. Yang prosesornya Core i3 ke atas atau yang sejenisnya, yang spesifik bagus komputernya, bisa menggunakan output size yang lebih tinggi ya, seperti yang saya catat di bawah ini. Di atas 800-600 itu ada 800 kali 1000. Wide-nya 1000, high-nya 800. Kemudian di atasnya lagi wide-nya 1200, high-nya 1000. Di atasnya lagi wide-nya 1400, high-nya 1200. Di atasnya lagi wide-nya 1600, high-nya 1400. Atau kelipatan 200 ya, atau kelipatan 200. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman wide-nya itu 1000, contohnya wide 1000 ya, perhatikan. Jadi di blok tulisannya lalu masukkan nilai 1000. Kemudian karena wide-nya 1000, high-nya jadinya 800. Jadi kelipatan 200 ya. Lebih besar wide daripada high, 200. Atau Anda bisa blok nilai wide 1200, high-nya 1000. Blok nilai high, masukkan nilai 1000. Ya, atau wide-nya 1400. Nah, berarti high-nya 1200. Seperti itu. Atau wide-nya 1600. Ya, kemudian high-nya 1400. Ya, beda-beda 200. Nah, itu aja. Ya, setelah selesai tekan enter saja pada keyboard ya. Selesai. Sedangkan yang lain tidak usah di pixel aspect, tidak usah dirubah, aperture yang lain-lain biarkan seperti ini ya. Tidak usah dirubah apa-apa, biarkan saja. Dan jika Anda telah merubah, Anda tinggal klik render. Semakin besar rendernya, maka hasil rendernya itu semakin bagus, tapi juga semakin lama ya. Seperti itu. Tinggal Anda klik render saja. Nah, seperti itu, maka dia akan semakin. Jadi prosesnya lama tuh. Nah, ya. Tapi hasil pixelnya itu semakin bagus, teman-teman. Semakin realistis ya, karena gambarnya besar ya. Nah, dia meskipun di zoom itu tidak pecah gambarnya ya. Kalau pixelnya tinggi, di zoom gambarnya tidak pecah. Ya, seperti itu. Dan lebih realistis. Nah, faktor cahayanya juga lebih nyata ya. Semakin tinggi ininya. Jadi demikian teman-teman, itulah tadi render setup ya. Jadi jangan lupa common, kemudian timeoutnya single, area to rendernya tetap pada view, output size-nya custom. Anda bisa mengatur nilai output size yang kecil, sedang, lebih tinggi dikit, tinggi ya. Dan Anda bisa mengatur manual ya, wide dan high-nya sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan nilai kelipatan 200 seperti ini ya. Kalau Anda selesai tinggal klik render saja, lalu Anda klik close untuk mematikannya ya. Demikian. Oke teman-teman, jangan lupa rendering
render setup ya, atau F10 pada keyboard. Oke, demikian teman-teman. Itulah tadi render setup. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.